Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah berlimpah nikmat dari Allah masih kita peroleh, diantaranya yaitu adalah nikmat iman dan Islam, sehingga sampai hari ini kita masih terus kuat dan bersabar di tengah cobaan pandemi yang masih banyak dan masif ini. Saudaraku sekalian, tentu banyak hal yang bisa lakukan dalam mengisi sela-sela waktu ketika pandemi ini. Di antaranya yaitu dengan bertadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Tentu satu keistimewaan yang luar biasa karena Al-Quran ini adalah mukjizat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang tidak lekang oleh waktu, dan sampai sekarang ini Al-Quran menjadi satu-satunya kitab atau buku yang paling banyak dihafal, yang paling banyak dicetak di seluruh dunia, mengalahkan buku manapun. Itu menjadi satu pertanda atau sebagai satu bukti bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat yang nyata. Teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian, banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari Al-Quran. Kalau kita pengen lihat atau kita kaji secara jauh, ada beberapa fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Kita bisa tilik dari nama lain dari Al-Quran itu, sehingga kita dapat petik fungsi atau manfaat dari Al-Quran itu. Al-Quran memiliki nama lain yang banyak, diantaranya ada Al-Huda, Al-Furqan, ada juga Al-Dzikr, Asy-Syifa, Al-Kalam, An-Nur, dan banyak lagi. Kalau di tengah cobaan pandemi kali ini, kita coba menghayati yaitu Al-Quran sebagai asyifa, yaitu sebagai penyembuh atau obat. Baik itu obat untuk penyakit yang sifatnya jasmani ataupun penyakit yang sifatnya itu ruhani atau yang menjadi penyakit di dalam hati kita. Terutama kalau kita mencoba untuk menghikmai Al-Quran, sedikit-sedikit kita mencoba untuk membuka lagi, membacanya lagi. Kalau kita sehari-hari tidak bisa membaca, ya minimal kita mencoba untuk melakukan kemesraan dengan Al-Quran itu. Kalau sudah lelah membaca, misalkan bisa memperdengarkan. Memperdengarkan pun misalkan juga sudah agak mulai lelah, bisa juga minimal kita berinteraksi dengan menyapa Al-Quran atau dengan menempatkan Al-Quran dengan kita menghormatinya, kayak gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan agar terus berinteraksi dengan Al-Quran. Janji Allah apabila kita terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu bisa sebagai atau membimbing kita sebagai petunjuk, sebagaimana nama lain Al-Quran itu yaitu Al-Huda. Membimbing kita agar kita tetap on the track, di jalan yang lurus dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Ada Al-Huda, ada Al-Furqan, nama lain dari Al-Quran itu yaitu sebagai pembeda atau pemisah antara yang hak dan batil. Jadi jelas dalam Al-Quran itu mana yang hak dan mana yang batil, kayak gitu. Terus ada lagi nama Al-Quran itu yaitu sebagai An-Nur, yaitu penerang, sebagai cahaya. Orang-orang yang sering membaca Al-Quran, pasti dia ada satu cahaya yang bisa kita rasakan dari orang itu. Walaupun orang itu agak jelek atau kurang enak dipandang, tapi pasti dia itu ada inner beauty yang dia itu berbeda dengan yang lain ketika orang sering baca Al-Quran. Apalagi dia itu menghafalkan Al-Quran, kayak gitu. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan interaksi dengan Al-Quran itu, bermesraan dengan Al-Quran itu. Bisa kalau yang suaranya bagus bisa dengan bertilawah. Dan masih banyak lagi kemesraan-kemesraan yang kita terus berinteraksi dengan Al-Quran itu. Insya Allah dari kita berinteraksi terus dengan Al-Quran itu, buahnya adalah Al-Quran itu bisa sebagai asyifa, yaitu
jadi penyembuh, bahkan kita ditamengi dari hal-hal keburukan maupun dari pandemi virus corona itu. Maka ayo kita mulai membaca Al-Quran, membaca lagi. Dari perintah membaca itu tersirat kata untuk memahami, dari memahami itu kita terpantik untuk mengamalkan. Mari kita mencoba untuk sebisa mungkin membaca, memahami, dan mengamalkan dari Al-Quran itu sendiri. Bagi orang-orang yang sudah lancar membaca Al-Quran, insya Allah akan dinaungi malaikat Allah. Bagi yang masih terbata-bata, dari tiap terbata-batanya itu, nantinya dia tiap terbata-batanya itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan minder membaca Al-Quran, selama itu untuk kebaikan dan kita terus belajar, insya Allah akan bisa semua. Dan kita akan mendapatkan banyak manfaat dari Al-Quran sendiri. Dan jangan salah bahwa Al-Quran itu tidak hanya ayat-ayat yang terkandung dalam teks Al-Quran itu sendiri yang kita ketahui secara buku material itu, tapi ayat-ayat Allah itu luas. Ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat kauliyah. Yang kauliyah itu yang dibukukan menjadi Al-Quran itu. Yang kauniyah apa? Ya lingkungan sekitar, kehidupan kita, alam, gunung, pemandangan, dan seluruh yang kita jumpai di dunia ini. Dan termasuk diri kita sendiri ini adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Makanya kalau dalam hadis Nabi itu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kita adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran di sini tidak hanya Al-Quran yang secara teks Al-Quran itu sendiri. Jadi apapun cabang ilmu itu, kalau kita mencoba untuk transendensi, mengaitkan matematika dengan Al-Quran, IT dengan Al-Quran, biologi dengan Al-Quran, fisika, sosiologi, ekonomi, akuntansi, dan lain-lain kepada Al-Quran, kepada Allah SWT, sehingga kita menjadi khusyuk dan takut kepada Allah, maka itu juga bagian dari Al-Quran. Mari kita mencoba untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran, mencoba untuk terus memahami Al-Quran dan sebisa mungkin mengamalkannya. Mari dimulai dari sedikit dan kita waktu luang yang banyak sekali di Al-Quran mencoba untuk terus bermesraan dengannya. Kayak gitu. Berikut yang inilah yang bisa saya sampaikan dalam sesi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP karo laptop, orang ngrewangi ibuke ning dapur. Ala buwe, kula mboten dolanan laptop. Ki lho Mbak Sinau. Jajane apa ta Bune? Di anak siji kok mboten diseneni wae. Ki lho Pakne, anake kat mau ning dolanan laptop karo HP, orang ngrewangi ibune. Apa ngono to, Nduk? Ki lho Pak, kula ki gek sinau teng sekolah ki kula diajari digital marketing, salah sijine dodolan online. Wah, ora salah no, Nduk. Aku nyekolahke ning SMK Muhammadiyah Kota Magelang. Hit, dodolan online. Berarti ini ana pemasukan, Pak Ne. Oh, Bu. Ngirit rasanya ngoni. Mas, ayo jare melu pake ning ngene Mbah. Nggih, Pak. Sampun, Pak. Mas, Nggih. sesuk sekolah nendi yo sing iso dandan motor dhewe. Mosok motore dhewe bola-bali mocat macet. Sekolah teng SMK Muhammadiyah Kota Magelang mawon, Pak. Teng mriko teh enten jurusan teknik bisnis sepeda motor, Pak. Oh, dadi iso dandan motor dhewe yo. Nggih, Pak. Oh, ya wis. Sesuk le sekolah ning SMK Muhammadiyah Kota Magelang. Nggih, Pak. Tak terke pake ya. Nggih. Oh iya, Mas. Napa, Pak? Miduk sik. Napa, Pak? Pake lali. Ora iso dicetat. Astagfirullah.